Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Topik diskusi kita pada sesi kali ini adalah mengenai string dan user input. String sendiri adalah salah satu kelas yang paling sering digunakan. Jadi sangat menarik untuk diperhatikan materi dari sesi kali ini. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Nah, setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk mampu yang pertama menjabarkan konsep string beserta implementasinya pada bahasa pemrograman Java. Nah, konteks implementasi yang dimaksud adalah menggunakan jadi menggunakan string beserta objeknya ya, tergantung konteks. Kemudian yang kedua, Anda diharapkan untuk mampu membaca arguments yang di-supply pada saat program dieksekusi atau pada saat di run pertama kali gitu. Jadi untuk mengkonfigurasi si program. Yang ketiga dan yang terakhir di sesi ini, Anda diharapkan untuk mampu membaca user input. Jadi pada saat user berinteraksi dengan program, itu user bisa memberikan input. Nah, bagaimana cara membaca input ini dari perspektif program? Itu yang akan kita bahas. Subtopik yang akan didiskusikan di sesi ini antara lain yang pertama kelas string tentu saja, kemudian bagaimana cara memanipulasi objek string. Ingat, di sini kita hanya akan membahas sedikit saja kulit-kulitnya. Teman-teman nanti akan perlu untuk melihat ke dokumentasi untuk yang lebih detail lagi ya. Kemudian kita akan membicarakan command line arguments, jadi CLI ya, membaca argumen yang dipassing pada saat program dieksekusi. Lalu yang keempat adalah membaca user input, jadi masukan dari user pada saat berinteraksi dengan program. Oke, kita akan mulai. Kita akan masuk ke subsection yang pertama mengenai kelas string. Jadi kelas string ini pada dasarnya didesain untuk merepresentasikan sequence of karakter atau barisan karakter. Ya, jadi satu atau lebih karakter yang di-chain ya, dirangkai menjadi satu objek. Ya, jadi dibungkus dalam sebuah objek string. Nah, di Java sendiri disediakan begitu banyak operasi yang bisa dipakai untuk memanipulasi objek string. Jadi baik dalam konteks objeknya dan dalam konteks kelasnya ya. Jadi tergantung konteks nanti kebutuhannya seperti apa. Tapi Java sendiri menyediakan begitu banyak options, operation yang bisa dilakukan ya terhadap objek string atau menggunakan kelas string. Nanti kita akan lihat screenshotnya mengenai operations yang bisa dilakukan melalui baik objek ataupun kelas string. Perlu diingat bahwa setiap instance dari kelas string itu bersifat immutable. Ya, masih ingat mungkin ya, immutable itu objeknya tidak bisa dimodify. Jadi ketika ada request untuk melakukan perubahan value pada suatu string, nanti string tersebut akan meng-create atau Java-nya ya, itu akan meng-create objek lain, objek string lain ya, untuk merepresentasikan nilai baru ya. Jadi tidak menggunakan nilai yang lama ya, tidak menggunakan objek yang lama ya untuk merepresentasikan nilai yang baru. Oke, itu idenya secara umum, immutable. Lalu untuk meng-create sebuah string object ada beberapa cara. Yang paling sederhana, di sini kita akan bicarakan yang paling sederhana caranya ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan double quotes ya, jadi langsung aja ditulis double quotes untuk meng-create stringnya. Yang kedua adalah dengan menggunakan keyword new ya, jadi untuk meng-create objek ya seperti biasa. Kemudian kita memberikan parameter berupa string ya. Jadi di sini parameternya macam-macam. Ada yang bisa array of karakter, array of bytes, macam-macam ya. Tergantung sama teman-teman mau menggunakan yang mana. Itu bisa lihat di documentation. Nah, di sini ada contoh ya untuk baris pertama string S1 gitu ya. Ini nama reference variabelnya S1. Kemudian di chain atau di refer ke sebuah string object yang namanya hello ya. Bukan namanya, yang value-nya hello, hello, spasi gitu ya. Jadi hello, spasi itu adalah objeknya, sementara S1 itu adalah objek reference-nya.
Kemudian yang kedua, string S2, kemudian sama dengan new string ya, new string kemudian word sana ya. Nah, di sini modelnya atau mekanisme untuk meng-create string objeknya itu seperti biasa yang kita lihat ya. Jadi pakai new. Sementara yang sebelumnya itu kita langsung menggunakan double quotes, yaitu si compiler itu mengerti ya, oh ini maksudnya mau create a string object ya. Jadi sebenarnya dua-duanya ini sama aja. Oke. Kemudian ini adalah screenshot dari kelas string saya ambil dari Java Docs ya. Silakan teman-teman nanti bisa lihat ke sana. Nah, teman-teman nanti bisa perhatikan ya, untuk meng-create sebuah string object itu tidak hanya menggunakan double quotes atau misalnya kayak tadi ya kita menggunakan new keyword ya, kemudian diberikan parameter berupa string ya. Teman-teman bisa menggunakan cara yang lain ya. Di sini contohnya kita punya sebuah char data gitu ya, sebuah array of karakter ya, data namanya, kemudian diisi A, B, C, yaitu karakter semua A, B, dan C. Kemudian di sana kita bisa membuat string dengan parameter atau pada konstruktornya kita bisa memberikan sebuah parameter yang tipenya array of karakter ya. Jadi itu bisa juga ya. Jadi teman-teman bisa lihat nanti banyak sekali pilihan untuk meng-create string ya. Banyak sekali konstruktor untuk meng-create string ya. Sini contohnya teman-teman bisa pakai byte ya, masukannya adalah array of bytes, kemudian bisa menggunakan sebentar, di sini bisa menggunakan, oh ini nggak semua tampil ya, ada array of karakter ya di bawah ya, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di Java documentation-nya ya, banyak pilihannya. Kemudian kita lanjut ke bagaimana memanipulasi string object. Di sini kita akan membicarakan sebagian kecil saja dari apa yang bisa kita lakukan terhadap string object ya. Teman-teman nanti bisa refer ke documentation lagi-lagi karena di sana dijabarkan semua possible operation yang bisa teman-teman lakukan baik di level object atau di level kelas ya. Baik, yang pertama yang paling sering kita lakukan juga adalah melakukan concatenation. Nah, concatenation ini kayak menggabungkan sebuah string dengan string yang lainnya, jadi menempelkan gitu ya. Jadi pada akhir dari string 1 ya, string pertama itu ditempelkan string kedua gitu ya, itu konsepnya. Sesimpel itu. Kemudian untuk melakukan concatenation ada dua opsi ya. Yang pertama dan yang paling mudah dan yang paling sering kita lakukan adalah dengan menggunakan addition ya. Jadi kita menggunakan operator addition plus, tanda plus ya, kita menggunakan addition. Kemudian di sini karena string dengan string itu tidak dimaknai dengan menambah ya, menjumlahkan, tidak, tapi maknanya adalah mengconcat ya, menyambungkan ya antara sebuah string dengan string lainnya gitu ya. Kemudian opsi yang berikutnya adalah dengan menggunakan metode concat atau behavior concat atau operation concat yang tersedia pada objek string ya. Jadi itu opsi yang lain, atau teman-teman bisa yang lebih efisien dengan menggunakan string builder. Ini lebih efisien sebenarnya, tapi hasilnya sama aja. Nah, di sini kita ada contoh ya. Ini tadi kan S1, S2 itu yang kayak tadi. Kemudian di sini kita punya S3. Nah, S3 di sini adalah kita set isinya dengan, atau kita refer ke S1 ditambah 100 ya. Atau sebenarnya bukan ditambah tapi di concat. Ya, kenapa di concat? Karena S1 adalah string ya. Jadi bacanya bukan ditambah 100 gitu ya, tapi di concat. Ya, jadi S1 di concat dengan 100 ya. Jadi S1 itu isinya adalah hello, koma gitu ya. Kemudian di concat dengan angka 100 ya. Jadi hello, koma, spasi 100 gitu ya. Jadi teman-teman bisa bayangin seperti itu. Lalu hasilnya di concat lagi dengan spasi
ya, di-concat lagi dengan spasi. Jadi hasil dari hello 100 itu di-concat lagi dengan spasi. Jadi hello, 0 100 spasi gitu ya. Terus hasilnya di-concat sekali lagi dengan S2. Nah, S2 adalah isinya word ya. Jadi di sana terjadi adalah S1 di-concat dengan 100 jadi hello 100, lalu di-concat lagi dengan spasi, lalu di-concat lagi hasilnya dengan S2 ya. S2 itu isinya word gitu ya. Jadi bentuk stringnya tuh atau hasil akhirnya adalah hello 100 word gitu ya. Jadi itu hasil akhirnya kira-kira. Oke, berikutnya operasi-operasi yang lain yang umum kita gunakan. Perlu diingat bahwa yang kita tunjukkan di sini atau yang disampaikan di sini hanya kulit-kulitnya saja. Jadi ada begitu banyak ya operation yang bisa dilakukan oleh string baik di level objek ataupun di level kelas. Jadi teman-teman perlu baca documentationnya kira-kira gitu ya. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama ada concat, kita udah pakai. Kemudian ada length, ya, untuk melihat panjang dari suatu string. Kemudian format, ya, untuk ngeformat. Kemudian ada value of, ini untuk meng-create objek string dari objek lain ya yang bisa dimaknai sebagai string. Jadi misalnya teman-teman bisa bikin value of angka, misalnya sebuah angka gitu, terus teman-teman mau jadikan string ya, teman-teman bisa pakai value of. Jadi misalnya string dot value of dalam kurung 1000 misalnya. Nah, itu bisa jadi di-convert jadi string ya dengan menggunakan value of. Nah, ini untuk value of ini kelasnya adalah atau levelnya adalah level kelas. Sementara yang levelnya objek misalnya kita ambil contoh concat ya, itu levelnya objek, terus length itu levelnya objek. Nah, untuk value of ini levelnya kelas, jadi operation yang levelnya kelas, format juga levelnya kelas ya. Oke, anyway teman-teman nanti bisa lihat di Java Docs ya tentang deskripsi dari masing-masing operation, dan teman-teman bisa lihat operation lain yang disediakan oleh Java ya. Nah, ini adalah beberapa metode yang bisa teman-teman gunakan atau yang tersedia di Java. Sini ada char add gitu ya. Kemudian chars, kemudian ada code point s gitu ya, code point add ya, code point add, kemudian code point before dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali opsi operation ya yang tersedia di kelas string ya. Teman-teman silakan nanti lihat sendiri ya, karena ini tidak mungkin dibahas satu persatu metodenya. Teman-teman nanti cek sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, berikutnya adalah sebuah contoh sederhana penggunaan kelas string. Di sini kita akan fokus lebih ke objek string ya, bukan lebih ke level kelasnya, tapi lebih ke level objek dari kelas string. Di sini kita punya sebuah entry point. Di entry point ini kita punya sebuah objek reference S1, kemudian S1 ini menuju ke sebuah objek of string yang isinya adalah ucok is Butet's best friend, ya, kemudian ada titiknya. Selanjutnya kita akan melakukan beberapa manipulasi ya. Manipulasi yang pertama adalah kita gunakan operation to uppercase ya. Jadi to uppercase ini digunakan untuk membuat semua karakter menjadi huruf besar semua, jadi huruf kapital gitu ya. Jadi ucok is Butet's best friend-nya akan jadi kapital semua. Selanjutnya kita punya length. Jadi S1.length itu mengukur panjang dari si S1 ya, si objek yang di-refer oleh si S1. Jadi ini kebetulan panjangnya ada 28 karakter ya.
panjangnya semua. Selanjutnya kita melakukan last index of. Jadi last index of ini digunakan untuk mencari occurrence terakhir. Jadi indeks dari occurrence terakhir dari sebuah kata atau sebuah string yang dicari ya. Jadi misalnya di sini kan dicari yang dicari adalah index of best. Jadi ini di sini last index of best. Jadi kita akan mencari best text best dari belakang. Nah, jadi kita cek dari belakang. Misalnya kalau di kasus kita ini kan apa namanya, kata yang paling belakang adalah friend. Jadi friend itu bukan best, kemudian dia maju lagi sampai ketemu best. Nah, setelah ketemu best, maka kita akan ambil indeks keberapa tulisan best itu ada di sana. Gitu. Jadi last index of itu ngelihat dari belakang, bukan dari depan. Kalau kita mau dari depan, ya kita menggunakan index of. Kira-kira gitu ya. Lalu yang terakhir di sini kita menggunakan substring. Substring itu kayak kita mengambil sebagian dari teks yang kita miliki ya. Jadi kita punya teks yang panjang, kemudian kita slice, kita ambil sebagian karakternya ya. Oh, saya ambil dari karakter di sini kasusnya ya, karakter 5, mulai dari indeks 5 sampai indeks ke 10 ya. Jadi kurang dari indeks 10. Jadi indeks 10-nya nggak masuk ya. Nah, itu kira-kira. Nah, di sini kan kita punya teks S1 itu kan Ucok is Butet's best friend ya. Nah, ini indeksnya mulai dari 0. Nah, jadi 0 itu U, 1 itu Ucok, 1 itu C, kemudian O itu 2, kemudian K itu 3, kemudian space itu 4 ya, atau 4 itu adalah isinya space, kemudian 5 itu isinya karakter I. Jadi kita mulai dari I ya. I ini termasuk, kemudian S itu indeks ke-6, terus indeks ke-7-nya adalah space, indeks ke-8-nya adalah B ya, indeks ke-9-nya adalah U, kemudian indeks ke-10-nya adalah T. Jadi T-nya nggak masuk ya, jadi mulai dari S sampai U saja, mulai dari I sampai U saja. Jadi I-nya itu dari is ya, jadi I, S, space, B, U gitu. Jadi dia mengambil 5 buah karakter ini ya, adalah sebagai hasil dari substring ya. Silakan nanti teman-teman baca documentation-nya mengenai deskripsi lengkap dari masing-masing metode dan metode lainnya yang sedia pada objek string gitu ya. Berikutnya kita akan membicarakan mengenai command line argument. Jadi pada dasarnya command line argument itu digunakan untuk membaca masukan yang diberikan oleh user pada saat program dieksekusi pertama kali. Jadi nilai-nilai yang dimasukkan oleh user pada saat mengeksekusi program itu disebut dengan argumen, sementara dari perspektif si program, nilai-nilai yang dimasukkan itu adalah parameter atau disebut parameter. Meskipun kadang-kadang ini kedua term ini sering dibolak-balik ya. Jadi meskipun dibolak-balik, mudah-mudahan teman-teman tetap mengerti apa bedanya antara argumen dengan parameter. Oke, biasanya command line argumen itu dipakai, atau argumen yang di-passing itu biasanya dipakai untuk mengkonfigurasi program pada saat runtime ya. Jadi kita kadang-kadang perlu mengkonfigure program kita sehingga dia punya suatu base ya, suatu dasar untuk bekerja gitu ya, untuk melakukan tugasnya ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini command line argument biasanya digunakan untuk mengeset si base tadi, untuk mengeset dasar dari suatu program ya. Jadi dia punya pegangan lah, kira-kira gitu ya modelnya. Pegangan sebelum dia mulai melakukan rutinitasnya atau rutinnya. Nah, perlu diingat bahwa pada saat kita nge-passing argumen itu akan ditangkap oleh entry point ya. Jadi di entry point teman-teman akan punya argumen yang masuk ya, atau parameter lebih tepatnya. Kemudian parameternya ini teman-teman bisa pakai kemudian di dalam eksekusi sebuah program gitu ya.
Berikut ini adalah sebuah contoh sederhana dari penggunaan command line argument. Nah, di sini simple ya, hanya untuk demonstrasi aja. Kita punya sebuah kelas namanya command line argument ya. Lalu di sana ada sebuah entry point, sebuah main. Nah, si main ini akan menerima sebuah parameter berupa array of string, namanya args ya, atau arguments gitu ya. Kemudian di sana kita bisa get panjang dari array-nya ya. Jadi array itu bisa diambil panjangnya atau bisa di-read panjangnya dengan menggunakan length. Kemudian kita akan loop ya, length-nya ini, karena length-nya itu menunjukkan berapa banyak argumen yang disertakan pada saat eksekusi. Ya, jadi berapa banyak argumen yang di-passing itu bisa dihitung dengan length ya. Nah, kemudian kita loop ya. Setelah kita loop, kita tampilkan. Jadi di indeks ke 0 itu isinya apa, indeks 1 dan seterusnya itu isinya apa gitu ya. Ingat bahwa argumen itu dimulai dari indeks 0. Nanti ketika di loop ya, kemudian kita bisa baca satu persatu argumennya seperti apa. Nah, ini ambil contoh ya nih, sebuah eksekusi. Di sini kita run si command line arguments ya, kelasnya, dengan menyertakan dua buah argumen tambahan, yaitu ABC dan DEF. Nah, di sini dipisahkan oleh spasi ya. Jadi spasi itu digunakan untuk pembatas antara satu argumen dengan argumen yang lain. Nah, kalau teman-teman mau ngepassing sebuah argumen yang terdiri atas space di dalamnya, teman-teman sebaiknya bungkus dengan double quotes ya. Jadi double quotes, baru tulislah di sini argumennya di tengah-tengah dari double quotes itu. Nah, ambil contoh di sini ketika kita run ya, kita tambahkan tadi ABC dan DEF sebagai dua buah argumen tambahan. Nah, ketika kita run seperti ini, dia akan menampilkan ya, di indeks ke 0 itu isinya ABC, sementara indeks 1 itu isinya DEF. Nah, ini adalah argumen-argumen yang dipassing tadi ya. Jadi ABC itu adalah argumen di indeks ke 0, sementara DEF itu adalah argumen di indeks ke 1. Nah, kira-kira idenya begitu. Gampang, sederhana sekali. Baik, kita akan masuk ke bagaimana cara membaca user input. Nah, sebelum ke sana, kita perlu sadar terlebih dahulu bahwa sebuah program itu sangat lazim ya, bagi sebuah program untuk berinteraksi dengan yang ada di sekitarnya ya, termasuk dengan usernya, dengan sistem yang lain atau program yang lain barangkali, atau bahkan dengan environment yang ada di sekitarnya. Nah, tujuan dari sebuah program untuk berinteraksi dengan lingkungannya tentu saja untuk mendapatkan data, misalnya, oh saya perlu data nih biar bisa executing dengan benar gitu ya, maka dia berusaha untuk berinteraksi dengan sumber data yang punya data tentu saja, misalnya user misalnya itu yang punya data. Kemudian bisa saja program yang lain yang punya data, kita minta dari sana, atau dari environment ya. Environment itu misalnya dari file itu bisa kita baca ya, dan lain sebagainya. Jadi sebuah program sangat lazim untuk mengakses atau membaca data dari external sources selain dirinya tentu saja ya, misalnya dari user, dari program yang lain, atau bahkan dari environment sekitarnya. Nah, untuk Java sendiri ini menyediakan banyak mekanisme interaktif untuk berinteraksi ya antara program dengan eksternal entity di luar dari program itu, baik itu usernya, ataupun program lain, ataupun environment ya. Jadi banyak ya. Nah, kita akan fokus ke bagaimana si program ini akan berinteraksi dengan usernya ya. Hanya itu saja dulu. Sementara interaksi dengan lingkungan dari program itu, atau berinteraksi dari program yang lain, itu kita put aside terlebih dahulu. Nah, kita akan menggunakan yang pertama scanner kelas. Jadi ada sebuah kelas namanya scanner. Nah, ini digunakan untuk membaca user input ya, yang kita type melalui command line. Kemudian ada opsi yang lain ya, bisa menggunakan string. Jadi
Ya sebenarnya scanner ini juga menggunakan stream ya, cuman kita nggak pakai misalnya output stream atau input stream, ya itu lebih kompleks lagi meskipun dia lebih robust. Nah, tapi kita saat ini pakai yang simple saja, menggunakan yang scanner. Nah, kita akan lihat contohnya. Nah, sebelum kita lihat contohnya, kita terlebih dahulu lihat kelas scanner ya. Jadi kelas scanner itu didefinisikan pada package Java utility gitu ya. Kemudian di dalamnya ada kelas scanner. Nah, silakan teman-teman nanti check out di kelas scanner apa sih isinya gitu ya. Nah, berikut adalah konstruktor dari kelas scanner. Nah, teman-teman nanti bisa coba ya, ini banyak sekali pilihannya. Yang paling umum digunakan adalah dengan menggunakan input stream ya. Jadi kita menggunakan objek input stream. Kenapa? Karena scanner ini digunakan untuk membaca suatu nilai ya, atau suatu stream input ya, input stream, makanya namanya input stream karena dari perspektif objek yang masuk ke dalamnya itu adalah input. Maka di sini yang digunakan adalah input stream. Oke, kita teruskan ya. Berikutnya adalah metode-metode yang tersedia di scanner. Nah, ini banyak sekali metodenya ya. Kita tidak akan gunakan semua atau kita tidak akan tunjukkan semua, hanya yang paling sering dipakai saja, yaitu read line atau membaca sebuah baris dari sebuah konsol ya. Kita lihat contohnya sekarang. Nah, di sini ada sebuah contoh, ini simple sekali ya. Jadi kita punya sebuah kelas ya, user input, lalu kita punya entry point. Dalam entry point ini kita buat sebuah objek reference namanya scanner dari kelas scanner. Kemudian kita refer ke sebuah objek scanner yang inputnya atau parameter yang kita berikan pada objek scanner ini adalah system in. Nah, sistem ini sendiri adalah input stream ya, input stream yang datang dari konsol. Jadi ketika program Anda jalan, pertama kali dieksekusi, teman-teman mudah-mudahan masih ingat ya, ketika kita belajar di Pempros, di sana ada 3 macam stream yang kita punya ya ketika program itu jalan. Yang pertama adalah input stream, yang kedua adalah output stream, yang ketiga adalah error ya, standar error ya. Jadi kita punya standar input, standar output, dan standar error. Jadi di sini kita menggunakan system.in, ini adalah standar input. Ya, ini adalah standar input kalau di Java. Kemudian kita punya sebuah objek reference ya, namanya line. Di sini masih null. Ya, ingat deklarasi dan inisialisasi. Jadi di sini saya inisialisasi objek untuk reference line itu null, jadi kosong. Kemudian kita akan baca input dari konsol ya dengan menggunakan scanner.nextLine. Nah, persoalannya adalah apakah memang ada input menuju ke nextLine ini. NextLine itu membaca satu baris ya, satu baris dari konsol. Nah, ketika tidak ada next line ya, tentu kita tidak perlu baca dari konsol ya, karena tidak ada lagi input. Nah, untuk mengecek apakah ada input, ada baris input, kita menggunakan hash next line. Jadi objek scanner ini punya metode hash next line untuk ngecek apakah ada input baru gitu ya, ada satu baris input baru. Kalau ada, baca. Kalau tidak ada, ya sudah, nggak usah dibaca lagi, stop kita, atau proses pembacaannya itu stop gitu ya. Nah, kemudian di paling akhir scanner itu harus di-close ya, harus ditutup untuk mencegah resource leak ya. Jadi ada kebocoran resource yang mungkin bisa terjadi kalau teman-teman tidak tutup objeknya ya. Kapan terjadi resource leak ya? Resource leak itu biasanya terjadi ketika kita menggunakan stream ya. Jadi tadi ingat di atas kita menggunakan system.in, ini adalah standar input ya, itu stream. Karena kita menggunakan stream, maka mungkin terjadi resource leak. Nah, untuk menghindari resource leak ya tentu kita harus close. Apa yang kita close? Scannernya kita close ya. Scannernya kita close supaya resource-nya bisa di-release ya, dilepas gitu ya. Nah, ini contoh ketika kita run sebuah program, ini kita run ya, kemudian kita masukkan kita berinteraksi dengan
si program ya. Kita masukkan hello, kemudian dia akan membaca hello. Kemudian kita masukkan word, dia akan membaca word gitu ya, dan lain sebagainya ya. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa make sense ya untuk apa namanya ini, user input ya. Jadi sangat sederhana. Teman-teman akan sering menggunakan ini ya. Kadang-kadang misalnya teman-teman perlu mengkonvert nilai yang teman-teman baca, satu baris nilai yang teman-teman baca. Misalnya teman-teman harus eh, terlebih dahulu convert ke integer mungkin, atau ke float dan lain sebagainya, tergantung sama kebutuhan dari program teman-teman. Nah, kira-kira itu saja untuk materi kali ini di sesi ini ya. Mudah-mudahan bisa nyambung. Saya pikir cukup ya. Oke, kita akan ketemu lagi di sesi-sesi pembelajaran yang lain ya. Sampai ketemu. Ciao.